Agen Burung Tulungagung. Malam hari ini teman-teman ya, saya mau bahas murai batu yang posisinya gacor tapi bulunya kusam. Nah, murai batu itu saya dapat sekitar 1 minggu yang lalu dari teman saya. Mungkin teman-teman yang sudah tidak asing lagi, yang sudah mengikuti tidak asing lagi dengan murai batu yang saya kasih nama si petir kayak gitu. Nah, tadi ada beberapa teman juga yang tanya, Om Sis, bagaimana kabar si petir kayak gitu? Bagaimana kalau boyong saja si petir? Oke, sebelum saya lanjut untuk membahas murai batu gacoran yang bulunya kusam atau saya kasih nama si petir, teman-teman. eh, Teman-teman yang pengen gabung di grup Telegram, cek di deskripsi dan di sana ada linknya aja bisa gabung. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut juga di sana ada channelnya Pak Wan sama Kang Bambang kayak gitu. Dan yang mau saya sampaikan lagi, saya minta maaf untuk teman-teman untuk beberapa hari ini termasuk tadi. Jadi di mana pagi hari tadi ini saya live teman-teman, mau live, saya masang HP di tripod kayak gitu, ternyata HP saya jatuh dan ini tombolnya ini penyok teman-teman karena posisinya tinggi sekali. Nah, setelah jatuh ternyata teman eh, HP saya itu error, dimana pokoknya error lah kayak gitu. Jadi untuk sebelumnya saya balasi pesan pernah saya sampaikan kayak gitu teman-teman. Saya balasi pesan itu agak lama karena banyak sekali chat yang masuk. Jadi eh, istilahnya HP-nya kepenuhan mungkin seperti itu. Jadi ada 100 pesan atau 100 WA masuk, saya balasi keluar lagi 50 bahkan lebih kayak gitu teman-teman, dan terus gitu. Nah akhirnya ya macet-macet itu, tapi tadi pagi itu saya apes ini jatuh. Nah saya seharian nggak bisa live ya, nggak bisa live, cuma video kemarin saya upload lagi. Dan tadi dikasih tahu teman-teman ya, teman Kicomania ada 2 yang ngasih tahu, Om Sis itu cuma ditekan atas saja. Nah, ternyata nggak bisa karena ini macet. Terpaksa ini saya bongkar karena dikasih tutorial sama teman Kicomania juga kayak gitu. Saya sampaikan terima kasih, ini masih dalam proses saya cek karena tadi ngedrop ya HP-nya. Jadi saya minta maaf mungkin agak telat-telat balas sih karena HP-nya ini sebetulnya. Akhirnya saya pindah ke HP yang satunya lagi. Tonggo dewe nyimak. Oke, siap. Jadi teman-teman yang sudah nggak asing, murai batu yang saya kasih nama si petir itu kenapa saya penasaran rawatnya? Yang pertama, burung itu berasal dari sini perkiraan saya. Jadi ketika saya tahu plek-plek loh, ini jenis ekor panjang kayak gitu. Akhirnya saya nego dapat, apalagi informasinya sering prestasi kayak gitu. Jadi ada piagam sama pialanya dulu. Terus setelah saya ambil waktu itu nggak kelihatan bunyi, cuma ngeplay-ngeplay dia mau narung-narung. Setelah saya bawa pulang itu ternyata besoknya teman-teman saya cas itu pada kondisi dia masih bagus ya, dimana masih baru dapat teman-teman. Saya cas itu tampilnya lumayan banget, jadi roll tembak dan tembakannya itu ada yang panjang sekali teman-teman, suaranya tembus kayak gitu. Jadi yang pertama itu karena burung dari sini perkiraan saya, yang kedua materinya bagus dan diuji coba pernah beberapa kali prestasi di gantangan-gantangan. Terus selanjutnya itu jenis panjang. Jadi di mana pernah saya buat konten ya, untuk teman-teman yang pengen beli muda hutan tapi ekornya bisa panjang, itu pilihlah yang bodi besar atau jumbo tapi warnanya itu puyeh, agak kekuning-kuningan. Jangan pilih yang tajam kayak gitu. Kalau ada yang puyeh, rawat aja. Nanti setelah mabung normal pasti ekornya kuat 22 cm ke atas. Itu nanti teman-teman bisa buktikan. Karena apa? Banyak sekali teman-teman yang laporan pada saya, Om Sis, ini dari Om Sis dulu benar-benar panjang, sekarang ekor 22 lebih kayak gitu. Itu banyak sekali yang laporan. Karena apa? Sudah saya teliti, karena apa ya, yang panjang-panjang jenis itu dulu ada pada teman saya juga, laporannya juga panjang. Terus yang selanjutnya ada bintik putih di sini, perkiraan saya ya mungkin ada terahnya blorok sedikit ya, itu teman-teman. Nah, kembali lagi pada murai batu yang apa ya teman-teman ya, posisinya seperti itu tadi, bulunya kusam, kebanyakan jemur, di mana dulu ekornya itu kecabut teman-teman, makanya itu nggak terlalu panjang, sekitar ekor 18 mungkin 19 nggak ada ya, sekitar 18 plus ya kayak gitu. Itu kecabut, nah makanya nggak terlalu panjang. Nah
Untuk bulunya kemarin juga ada teman-teman yang tanya, Om Sis, saya merawat murai batu seperti ini kok sulit sekali kayak gitu. Nah, dalam konten saya sebelumnya ya, itu saya pernah ngalami juga di mana burung yang kondisi bulunya kusam atau bulunya rusak atau mau mabung itu untuk konser, itu untuk tampil kurang maksimal. Begitu juga ini si petir ini teman-teman. Jadi si petir itu eh, kadang apa ya, kadang kondisinya full, kadang-kadang kalau nggak full itu ada ngecop-ngecopnya atau ngabruk-ngabruk kayak gitu. Nah, sebetulnya saya punya video beberapa kali dia nembak berturut-turut itu bunyi. Nanti saya upload di channel ini teman-teman. Terus saya pikir tadi ya teman-teman ya, tadi untuk beberapa waktu ini saya bingung juga sih kayak gitu. Si petir saya terus rawat apa saya lempar kayak gitu teman-teman. Nah, dalam video kali ini ya tadi teman-teman saya memberi yang pertama mau memberi kabarnya burung saya itu. Jadi kalau saya rawat nunggu mabungnya memang agak lama ya karena itu bulu kusam memang mau mabung karena juga kebanyakan jemur ya menurut saya kayak gitu. Yang pertama itu, yang selanjutnya teman-teman ini saya beberapa waktu yang lalu ya, ini saya kalau saya sendiri terus terang memiliki apa ya kendaraan mobil itu udah lama teman-teman udah ganti sekitar 7 kali. Jadi ketika laku ada istilahnya ada sisanya itu saya jual teman-teman kayak gitu. Nah beberapa waktu yang lalu ditawari teman karena mobil yang di sini ternyata mau dibawa orang ya kayak gitu. Terus alhamdulillah laku, ada untungnya sedikit. Setelah itu saya belikan mobil lagi teman-teman. Mungkin ini sedikit cerita ya. Belikan mobil lagi. Nah mobil itu ternyata mati dan pajaknya banyak sekali kayak gitu. Jadi untuk apa ya teman-teman ya, supaya tidak ada beban dan tanggungan, mungkin nanti si petir juga akan saya keluarkan. Tetapi kemarin ada beberapa teman yang tanya juga mau ditangkar kayak gitu. Ya kita lihat aja nanti teman-teman. Jadi itu tadi pernah saya review posisinya. Kalau burungnya bagus sekali, cakep. Cuman bulunya seperti itu. Sebetulnya apa ya teman-teman ya, mau saya rawat lebih lama, cuman menurut saya sih asalkan apa ya bingung juga kayak gitu. Ada tantangan yang harus saya penuhi, ada juga kewajiban yang harus saya penuhi yaitu ngeherne mobil yang mati teman-teman, seperti itu tadi. Karena apa? Untuk ngirim-ngirim biasanya Kang Bambang kirim burung kayak gitu. Kondisi sering hujan, kalau nggak punya kendaraan yang normal itu juga menyusahkan saya kayak gitu teman-teman. Makanya mungkin ya untuk settingan si petir mungkin saya bagikan cukup sampai di sini. Mungkin 1-2 video lagi ya teman-teman ya. Yang kemarin tentang memandikan atau tentang perawatan ketika baru dapat kayak gitu teman-teman. Ya itu tadi. Jadi intinya saya juga bingung. Makanya saya sampaikan dalam video kali ini, nanti teman kalau misalkan itu jadi dibawa orang lain, nanti teman-teman mengharap mana Om Sisi petir kayak gitu. Jadi ini saya buat video ini posisinya tadi saya angan-angan. Dikeluarkan apa enggak ya? Dikeluarkan apa enggak? Sebetulnya ada beberapa burung sih yang sudah dibokeng orang dan lain sebagainya. Jadi mungkin ini atau nanti yang di tangkaran sana banyak yang tanya nanti manalah yang lebih cepat kayak gitu. Karena yang di tangkaran itu udah judo, udah masuk kandang, mungkin masih adaptasi ya. Sebetulnya itu juga pernah angkut sarang teman-teman. Mungkin saya ini bahasnya lewat-lewat ya kayak gitu. Jadi dulu itu pernah angkut sarang di betinanya kalau di rumah teman saya, karena di sini kandang saya terbuka mungkin agak lama kayak gitu. Tapi yang jelas sudah 100% judo ya. Jadi kemarin banyak yang tanya, Om Sis dikeluarkan berapa itu? Itu nanti kalau sudah produk rencananya seperti itu sama anaknya buat praktek. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman tahu sendiri apa ya, memang saya berangkatnya dari bakul kecil-kecilan seperti itu ya. Mana yang ada untuk kebutuhan seperti itu. Jadi saya sempat bingung juga kayak gitu. Dalam video kali ini juga saya menjawab dari pertanyaan teman-teman, Om Sis, kenapa enggak stabil punya saya? Ya kasusnya sama seperti ini, sepetir.
Jadi pada kondisi bagus, maksudnya kondisi istirahat cukup, pengondisian cukup, dia itu pernah bangun ya teman-teman ya, terus roll tembak dan ya istilahnya ngeluarin isian-isian gitu. Tapi kalau misalkan posisinya lagi capek, ya kadang-kadang ya cuma ngeluarin kacer kayak gitu. Karena pemilik sebelumnya itu dijadikan satu sama kacer kayak gitu. Dan kemarin ada juga yang tanya teman-teman, Om sih saya merawat murai batu dengan kacer kayak gitu ya. Apa efek sampingnya? Ya itu tadi teman-teman, si petir itu beberapa kali itu mengeluarkan suara kacer kayak gitu ya. Karena di mana yang ngerawat itu juga memiliki gacok kacer kayak gitu. Cuman kalau pas diadu nggak keluar sama sekali, tapi untuk harian kadang-kadang sekali dua kali itu mengeluarkan kacer itu. Jadi untuk teman-teman juga menjawab pertanyaan teman-teman kecomani yaitu tadi, kalau misalkan murai batu dijadikan satu sama kacer, resikonya dia ngeluarin suara kacer kayak gitu. Tapi selama ada masteran lain, pastilah nanti masteran lain yang dikeluarkan ketika dikantang kayak gitu tadi teman-teman. Sebentar. Saya baca komentar beberapa teman-teman kecomania. Pak Joko, Jombang Beriman hadir. Halo Pak. Pak Fajar, kalau beli trotol di mana? Kalau beli trotol ya kalau teman-teman masih di apa ya di sekitar peternak di desa teman-teman ya pantau aja di situ kalau ada, kalau enggak ada ya bisa ke sini ke channelnya Kang Bambang, nanti pilih-pilih aja di situ. Di deskripsi ada teman-teman untuk stoknya. Jadi ada beberapa itu ada sekitar 9 ekor, cuman menurut saya yang feeling itu sekitar 3-6 ekor ya teman-teman. Cek aja di channelnya Kang Bambang itu ada, tinggal pilih. Pak Yudi kedua, oke makasih. Pak Irsad, assalamualaikum. Cak sing ganteng, cak sak tulung agung. Semuanya ganteng kok, wong laki-laki kayak gitu. Pak Ahmad Cipetir, PE pinter mas. Besok coba saya ukur ya teman-teman, waktu besok tak kerambah ya. Jadi perkiraan saya itu karena burungnya agak, menurut saya agak besaran dikit ya, itu perkiraan saya sekitar 19, tapi prediksi saya itu ekor panjang. Karena model yang kayak gitu tuh banyak yang diambil teman-teman kemarin, kalau tidak salah itu siapa itu dari Jakarta? Si Engkoh, langganannya Kang Bambang itu bawa si Dong Feng itu ekor 22 cm ke atas teman-teman. Sekarang mabung lagi. Pak Bayu, halo. Pak Kardiva, Reva, Salatiga hadir. Oke, siap. Maulana, Sisagen Bet Lumajang. Maulana Alfa, oke sukses selalu, sama-sama Pak. Pak Arsyad, Cak Sis pian wis mau durung? Belum Pak. Ini tadi mau makan, cuman agak sibuk ya. Tadi ada teman-teman main ke sini, jadi ini agak capek sekali. Jadi untuk beberapa hari ini teman-teman ya, karena kerjaan banyak sekali. Jadi mungkin teman-teman tanya Om Sis kalau pagi sibuknya apa sih? Di WA nggak pernah balas. Yang pertama pasti saya balas, tapi karena WA-nya banyakan yang masuk, yaitu tadi teman-teman. Yang kedua untuk sekitar jam 7 sampai jam 12 itu saya bantu TU teman-teman, honorer di sebuah SD. Jadi kalau musim kayak gini ini banyak kerjaan karena semuanya serba online kayak gitu teman-teman. Jadi jam 7 itu saya cepat-cepat siap-siap langsung cus ke sekolahan, biasanya seperti itu. Jadi ya akhir-akhir ini ya itu tadi teman-teman, banyak-banyaknya kerjaan. Pak Nana, Indra Mayu nyimak, oke siap. Rolling hadir mas, oke teman-teman, saya nggak tahu gambar saya jelas apa enggak. Jadi ini saya udah pakai wifi lama dan kuotanya besar sekali sih. Tapi kadang-kadang ya tetap keler-keler ya, mungkin karena cuaca. Pak Budi, beli yang gacor mas, buat jaga rumah mas, biar rame. Ada banyak pak, lagunya juga, ada yang 2,2, ada yang 2 juta, nggak mesti ya. Dicek di channelnya Kang Bambang ya. Pak Heri, Om Sis, saya punya masalah pada murai batu saya karena nggak mau mabung. Dari bulu lepas trotol, mohon solusinya ya. Udah pernah main Hongkong. Untuk teman-teman yang istilahnya mau memabungkan burung, buat aja campuran molting sendiri dengan susu bubuk. Kemarin ada yang tanya,
susu bubuk apa yang bagus digunakan. Jadi pernah saya buat tutorial di channel ini, nanti teman-teman lihat aja. Sudah saya buktikan hampir semuanya berhasil. Semuanya berhasil ya, cuman waktunya ada yang cepat, ada yang lama kayak gitu. Tapi untuk mempercepat yaitu tadi menggunakan susu bubuk. Jadi pakai kroto, pagi itu pakai kroto diaduk sama susu bubuk. Terus sore juga pakai kroto, dikasih jangkrik juga nggak apa-apa. Yang intinya burungnya supaya mau makan susu bubuk itu bagaimana. Banyak sekali yang tanya, Om Sis pakai ini itu. Jadi untuk susu bubuknya itu kalau lebih murni lebih bagus. Jadi biasanya saya pakai SGM Pak, gitu, atau susu bayi lah. Pokoknya yang penting lebih murni lebih bagus karena banyak sekali susu-susu bubuk yang campuran tepung ya teman-teman. Pokoknya yang lebih murni lebih bagus. Itu juga bisa membuat panjang ekor nanti. Cek di channel ini udah jelas ya. Pak Muhammad, Mas numpang tanya kenapa murai pastol saya suka matokin bulu di sekitar duburnya dan solusinya gimana? Itu mau, kalau saya bilang mau cabut ya, cabut bulu atau mungkin gejala kanibal kayak gitu. Yang pertama teman-teman ya, banyak sekali cara untuk mengatasinya cabut bulu. Tapi saya akhir-akhir ini lebih suka menggunakan fur racikan sendiri teman-teman. Cuman stoknya kosong ya. Banyak sekali yang nyari kayak gitu. Kalau udah makan fur itu nanti cepat sekali sembuh. Di channel ini sudah ada caranya. Jadi pernah saya bahas juga kemarin ya. Kalau misalkan murai batu cabut bulu itu ada beberapa faktor. Yang pertama biasanya stres, yang kedua itu kebrain. Jadi banyak tuh gacuan yang bagus-bagus karena di setting tinggi dia jadi overberai akhirnya cabut bulu kayak gitu. Jadi kalau misalkan gacoran EF-nya diturunin biasanya bulunya ngembang. EF-nya dinaikin biasanya cabutnya tambah kayak gitu. Biasanya itu tadi teman-teman. Kita harus stabilkan diimbangi dengan pemandian kayak gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang sibuk nanti saya buatkan lagi untuk fur seperti kemarin teman-teman, racikan. Jadi itu teman saya yang racik, istilahnya seperti itu. Nanti cepat sekali untuk mengatasi. Saya coba 1 minggu ya. Kalau udah makan fur itu beberapa hari udah nggak kelihatan cabul, itu saya cabuti sekalian. Saya gencar fur itu cepat tumbuh dan istilahnya cabutnya hilang lah seperti itu. Tutorialnya di channel ini ada Pak, detailnya. Ada beberapa cara untuk menghilangkan cabul ya. Nyimak perkembangan si petir Om Sis. Yaitu tadi Pak, si petir gacornya tetap kelewat, cuman karena bulunya apa teman-teman ya, bulunya kusam ya, agak bulu tua, yaitu dia kurang stabil. Jadi pada kondisi stabil itu lumayan, roll tembak ada videonya, cuman HP saya masih rusak itu tadi. Jadi nanti saya update ya, tembakan-tembakan si petir. Muhaimin Iskandar, nyimak Om Sis. Oke. Kota Kereta Gader Om Sis, siap. Pak Arvin, nyimak. Sama-sama ya Pak ya, saya juga selalu belajar ya. Lihun, salam dari Lampung Om Sis, sukses selalu. Sama-sama Pak Budi. Stok ada Mas yang gacor? Ada banyak di channelnya Kang Bambang ya, atau Pak Wan, di deskripsi ada. Setiawan, tanya Om Sis, murai batu kalau dijemur malah tiduran sambil buka sayap, kenapa mohon? Kalau murai batu kalau dijemur tiduran sambil buka sayap, itu normal Pak. Jadi di mana misalkan suhu murai batu masih dingin ya, ketika kena panas dia menguap ndaplang itu, dia menikmatinya ya. Jadi dia merasakan atau meresap kehangatan matahari tersebut, itu normal. Nanti kalau udah dia mingkup lagi, dia gelisah, itu harus dihentikan karena dia udah merasa kepanasan kayak gitu. Itu normal seperti itu. Oke teman-teman, intinya dalam video kali ini saya update kondisi si petir itu. Jadi mungkin saya jual nanti semuanya ya. Mungkin ya teman-teman perkiraan saya. Karena yang dipunya ya itu tadi teman-teman. Nah di sini, sorry. Ini agak error-erroran juga HP-nya ini. Biar aku aja yang rawat si petir Om Sis. Nanti WA Kang Bambang aja ya. Jadi beberapa waktu yang lalu itu ada teman-teman ya. Saya kenal sama orang, itu orang tua Malang ya teman-teman. Orang tua Malang, dia sering ke sini. Dia pernah bawa murai batu saya itu Nias yang diberi nama itu Predator. Karena dulu juga sering prestasi saya rawat ya teman-teman di sini. Itu kira-kira ya udah lama.
di sini saya ternak, dia udah si predator itu udah produk, lalu dibawa, ya itu tadi abahnya Malang, dia punya pondok, terus di sana itu diternak teman-teman, anaknya semuanya rata-rata prestasi di Jakarta kayak gitu. Tapi saya nggak tahu nama-namanya anaknya, nggak tahu, cuman menurut informasinya si abah kayak gitu. Nah beberapa waktu yang lalu abah juga ngelihat si petir itu kayak gitu. Jadi kalau misalkan nanti mau dilepas jangan dikasihkan orang, tapi nggak tahu ya nanti, karena si abah itu dekat sama Kang Bambang ya, nanti lihat aja siapa yang jadi, kalau misalkan jadi saya keluarkan kayak gitu teman-teman. Nah di sini nih, ini burung-burung juga ada gacoran. Jadi banyak sekali yang booking, cuman enggak tahu karena hari ini hari Minggu ya teman-teman. Nanti mana-mana yang dulu aja, atau si petir kah atau ini teman-teman. Jadi kemarin juga ada yang tanya, ini mungkin saya sedikit cerita ya. Jadi seperti ini teman-teman. Ini punya kendaraan, walaupun ini bukan Jepang ya, ini Kia, ini Korea. Ini teman-teman. Ini saya nggak berniat pamer ini teman-teman. Karena kemarin kekecilan, ini rencananya buat kerja, bawa murai batu ya teman-teman. Atau buat gantang-gantang. Seperti ini. Jadi ini Cina. Teman-teman. Bukan Cina ya, Korea enggak salah. Ini murah sih. Cuman kemarin saya salah kurang teliti teman-teman. Ini mati. Ternyata ini mati sejak 2010, hair 2 kali ini. Hair 2 kali. Nah, ini hair 2 kali. Kalau kemarin sih kecil sekali ya. Suzuki kendaraannya kecil sekali. Ini saya cari yang murah supaya muat banyak, tapi lebih besar kayak gitu. Intinya lebih besar, muat banyak. Ternyata ini mati teman-teman. Ya mungkin kesalahan saya karena terlalu percaya ya. Ketika dibawa ke sini, saya nggak ngecek suratnya, akhirnya saya komplain nggak ada kabar kayak gitu. Ya udahlah, ini mungkin buat pengalaman saja kayak gitu. Nah itu. Jadi ya itu tadi teman-teman, ini bisa muat ya, muat banyak ketika untuk gantang atau ngambil burung kemana-mana kayak gitu. Jadi yang intinya teman-teman, sorry. Jadi intinya dalam video kali ini saya sempat bingung juga karena ini pajaknya 2 kali dan pajaknya mahal, 2 juta teman-teman, harus kalau tidak salah 4 juta atau berapa ya teman-teman kemarin. Karena agen Blitar sak cabut berkasnya nanti habisnya banyak, mungkin seperti itu. Jadi ya itu tadi, niatnya buat kerja ganti itu dan ternyata mati, ya nggak apa-apalah karena dikomplain juga nggak bisa. Terus nanti ya itu tadi alasan saya, karena ngerawat petir itu mungkin lama juga, saya keluarkan. Ya pokoknya mana-mana yang lebih dahulu lah, itu tadi teman-teman. Terus ada lagi teman-teman yang tanya kemarin, Om Sis main murai batu untungnya banyak sekali ya, pasti kayak gitu. Jadi ini mungkin ada sedikit curhat teman-teman, jadi nanti bisa teman-teman gunakan ya kalau mau jual beli murai batu kayak gitu. Dulu itu pernah kita datangin. Jadi kemarin lusa ada teman yang main ke sini juga, teman lama itu. Wes rata koneh masih murai batu nih. Sejak corona saya bilang sulit kayak gitu. Adapun murai batu Kalimantan yang diakukan Malaysia itu banyak sekali kayak gitu teman-teman. Cuman saya nggak mau mainnya fokus yang non gembung aja kayak gitu. Karena yang apa ya teman-teman ya, yang gembung itu mudah hutan gembung kalau bahan itu gampang mati. Biasanya seperti itu. Nah, ada beberapa yang tanya juga, ya itu tadi, dulu datangin itu banyak-banyak ya, kita ngingat-ngingat masa lalu, jadi per minggu itu minimal 100 ekor itu. Jadi ini rumah saya ini dulunya ya gubuk kecil itu teman-teman, ini memang sekarang kecil nggak besar kayak itu dulu buat nyimpan murai batu banyak sekali. Nah kalau dikalkulasi per burung muda hutan itu untungnya 100 sampai 200 ribu, perkiraan seperti itu. Nah kalau datangin 100 ekor, untungnya berapa? Teman-teman hitung aja. Kalau hidup semua, jadi perlu digarisbawahi, kalau hidup semua kayak gitu. Jadi sejak 10 tahun yang lalu, bisa saya hitung pengepul yang bertahan
untuk main murai batu ini bisa saya hitung tangan ya. Yang mungkin pemain lama mungkin teman-teman tahu, Mas Kolis MBRK termasuk udah lama. Terus kalau RJ kayaknya masih ya, Jogja ya teman-teman kayak gitu. Kalau Surabaya dulu yang udah paling lama itu M2 Mari, siapa ya, Pak Mardi sama Pak Mario. Mungkin teman-teman yang melihat channel ini pernah dengar ya namanya. Jadi terbesar itu dulu. Kenapa sih kalau untungnya banyak, kenapa sih jalan terus kayak gitu? Nah, seperti saya bilang kemarin teman-teman. Jadi 10 ekor murai batu yang terjual, kalau jujur-jujuran mati satu, mungkin itu bisa bisa untung sedikit, mungkin bisa banyak ruginya. Jadi apa ya teman-teman ya? Istilahnya banyak untung, banyak rugi dan poknya kayak gitu. Balik modal aja, syukur-syukur, apalagi yang panjang kayak gitu. Beda dengan dulu teman-teman. Jadi kalau dulu itu belum ada ukur-ukuran ekor, saya itu ingat itu cari untung itu enak. Kalau di sini dari sananya tidak ada ukur-ukuran ekor ya. Dulu pernah saya alami itu juga enak kayak gitu. Cuman kembali lagi ya itu tadi teman-teman. Masih untungnya banyak ya. Ya itu tadi. Ini mungkin saya sedikit cerita ya teman-teman. Jual 10 mati satu itu mungkin balik modal aja untung teman-teman. Karena apa? Ya itu tadi teman-teman, murai batu rawan. Jadi kalau sini kenapa masih bertahan ya sekian lama, mungkin teman-teman yang udah main lama dan dulu pernah di MBI Murai Batu Indonesia yang ketuanya Om Bobi itu. Jadi sebelum grup MBI apa ya teman-teman ya diblokir sama Facebook kayak gitu teman-teman. Mungkin teman-teman tahu ya yang pemain lama kayak gitu. Jadi kalau dikalkulasi sih banyak, per ekor untung 100.000 sampai 200.000. Kalau saya sendiri penjualan terbanyak itu 1 bulan kurang 4 hari itu habis 530 ekor pernah itu teman-teman. Saya kirim-kirim ke bakul-bakul Jakarta dan lain sebagainya itu pernah. Cuman kembali lagi teman-teman ya, untuk mempertahankan apa ya jual beli burung, kita itu punya trik masing-masing. Jadi kalau saya pernah mengalami rugi terbanyak itu 80 juta itu juga pernah teman-teman. Pernah saya alami. Tetapi saya mainnya sama teman saya kayak gitu. Jadi siapa yang tatak ya rugi sebanyak itu? Kenapa kita masih tetap bertahan? Jadi ini juga menjawab pertanyaan teman-teman untuk kayak gitu. Jadi jual 10 ya teman-teman ya. Jual 10 mati satu itu mungkin balik modal seperti saya bilang itu sudah bagus kayak gitu. Kalau untung sedikit-sedikit ya lebih bagus lagi kayak gitu. Tetapi kembali lagi teman-teman ya, untuk mempertahankan apa jual beli burung, masing-masing pedagang itu punya trik. Ada juga yang diobral kayak gitu. Jadi pernah saya tahu itu Malaysia diobral 600-700 ribu, padahal pulaannya kalau sampai sini itu nggak dapat teman-teman kayak gitu. Ternyata saya tahu oh burungnya beberapa hari banyak yang mati kayak gitu teman-teman. Saya nggak mau sebutin tapi itu bisa dihitung waktu teman-teman. Mungkin seperti itu nggak bisa bertahan lama kayak gitu. Jadi kita dengan kemampuan saya, dengan pengalaman saya, maka saya bagikan untuk merawat burung. Jadi burung sakit A, B, C itu kayaknya pernah saya alami semua untuk murai batu kayak gitu teman-teman. Jadi kembali lagi yaitu tadi dengan trik apa ya? Kalau mudah hutan yang kurang fit kita rawat dulu sampai burungnya fit. Nanti kalau udah fit baru dijual kayak gitu. Kalau mati matilah di sini. Ya sepertilah kurang lebihnya. Makanya kita tetap berjalan sampai sekarang kayak gitu. Kalau misalkan orang ambil mati, pasti pada takut semua. Jadi pada banyak yang komplain, kurang lebihnya seperti itu. Tapi kalau orang ambil sehat, pasti teman-temannya pada datang dan tambah rame kayak gitu. Sayangnya ini mudah hutan nggak ada lagi. Oke teman-teman, itu tadi mungkin sedikit cerita singkat atau curhat tentang jual burung murai batu hutan ya, kayak gitu. Mungkin video ini saya buat panjang lebar sedikit cerita karena beberapa hari juga ada yang tanya bagaimana kabarnya si petir, bagaimana kabarnya ternakan kemarin Om Sis kayak gitu. Ya kalau nanti apa ya teman-teman, saya sendiri bakul kecil ya sekarang itu kecil-kecilan, mana yang ada itulah yang untuk kebutuhan kayak gitu. Sementara seperti itu aja. Oke, saya lanjut lagi pertanyaan teman-teman ya.
Om Sis, burung saya kurang emosi, bagaimana ya cara nanganinya? Jadi kalau di sini biasanya gunakan itu, yang pertama saya tanya, itu mudah hutan apa tangkaran kayak gitu. Kalau mudah hutan dijinakin dulu. Kalau tangkaran lebih gampang. Jadi di mana tangkaran itu udah adaptasi, itu biasanya EF-nya saya kasih banyak, saya embunkan, agak siangnya saya cas sama betina. Kalau dia birahi biasanya emosi faktornya cepet naik kayak gitu. Kita tinggal tunggu gacornya aja kayak gitu. Kicau Mania 88, halo, nyimak Masku, oke. Biar trotol cepet ambrol gimana Om Sis kayak gitu. Jadi kalau trotol udah mulai ganti-ganti bulu, biasanya saya kurangi untuk penjemuran atau pemandian. Saya bleng aja, EF dibanyakin kayak gitu. Dikasih susu bubuk sama kerutu itu lebih cepat juga. Pak Muhammad Arif, salam dari Lampung Selatan, Masis. Oke, Pak Puguh, Masis mau tanya. Saya punya murai batu, namun saya sibuk kerja, tidak maksimal. Untuk penjemuran apa bisa kita gantikan dengan biarkan di umbaran biar maksimal kayak gitu. Kalau penjemuran itu ya dia butuhnya panas ya, menyerap panas matahari ya seminggu sekali diusahakan dijemur Pak. Kalau harian diumbar itu juga bagus kayak gitu. Jadi penjemuran itu memang ada perlunya kayak gitu. Karena apa? Murai batu yang jarang dijemur itu apa teman-teman ya? Kayaknya lama kelamaan dalam waktu lama itu metabolismenya kurang kayak gitu. Jadi seminggu sekali lah paling tidak dijemur. Pak Matgot, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, murai Borneo saya kalau diembun bulunya ngembang. Itu mungkin kurang EF, Pak. Coba EF-nya tambahi ya, kayak gitu. Jadi mungkin karena kurang EF, kena suhu pagi, darah pagi dia yaitu tadi ngembang. Tapi kalau EF-nya dibanyakin, coba aja setelah 1 minggu EF-nya dibanyakin, biasanya ngembangnya hilang kayak gitu. Murai pilek balik papan hadir, cari aja tetaklor ya Pak ya. Kita punya obat sebetulnya mujarab sekali, cuman diproduksinya kita ada masalah. Nanti kalau udah ada akan saya infokan lagi. Oke teman-teman, banyak sekali ini yang belum kebaca. Jadi mungkin dalam video ini ada sedikit unek-unek dari saya. Saya sampaikan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini terus. Semoga teman-teman di sini sehat selalu ya. Jadi ini saya sudah agak ego karena belum makan teman-teman. Jadi sejak siang tadi belum makan karena barusan ada teman-teman ngumpul di sini tadi. Saya ada unek-unek saya sampaikan. Jika ada kurangnya saya minta maaf. Tulis di kolom komentar, nanti akan saya perbaiki. Jadi saya berterima kasih untuk teman-teman yang memberi masukan ya, kayak gitu. Ada beberapa waktu yang lalu itu saya bikin ketawa itu ketika saya buat video unboxing ya, waktu itu di depan sana. Jadi itu saya tangkap, nggak langsung saya lepaskan, saya gacor sana ke sini kayak gitu. Tetapi alhamdulillah 90% juga mendukung karena di situ ada sedikit yang mau saya sampaikan tentang perawatan burung juga kayak gitu. Oke, sekian. Terima kasih teman-teman. Salam kicau mania dari Tulungagung.